Hai guys, jumpa lagi di channel Cerita Orang Soleh. Pada video terbaru ini, akan mengisahkan secara lebih lengkap tentang Salabah bin Abdurrahman. Seorang sahabat Nabi yang proses pemakamannya dihadiri oleh para malaikat. Bahkan, Nabi Muhammad sampai merasa kegirangan karena senang melihat kehadiran para malaikat tersebut. Padahal sebelumnya, secara tak sengaja Salabah bin Abdurrahman mengintip seorang wanita yang sedang mandi. Video kisah Salabah bin Abdurrahman juga mengisahkan bagaimana ketakutannya seorang salabah karena telah melakukan dosa. Karena begitu takutnya, sampai-sampai ia bersembunyi di gunung selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Sebelum masuk ke kisah lebih lengkapnya, jika dirasa kisah ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Salabah bin Abdurrahman adalah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor. Ia merupakan pelayan setia Rasulullah. Suatu hari dikisahkan, Rasulullah mengutus Salabah bin Abdurrahman untuk suatu keperluan. Ketika dalam perjalanan, ia melewati salah satu rumah penduduk Ansor. Sesampainya di depan rumah tersebut, Salabah berhenti. Ia merasa heran, kenapa pintu rumah itu terbuka di saat pintu-pintu rumah yang lain tertutup. Ia pun mendekati rumah tersebut, bermaksud untuk mengingatkan pemilik rumahnya agar pintunya ditutup. Sesampainya di depan rumahnya, Salabah melihat dan mengintip ke dalam rumah. Dalam penglihatannya itu, ia tak sengaja melihat ada seorang wanita Ansor yang sedang mandi di dalam rumah tersebut. Melihat hal itu, Salabah bergegas kabur dari rumah tersebut. Salabah merasa sangat berdosa meski ia melihatnya tanpa disengaja. Salabah berusaha mencari tempat yang tersembunyi, ia malu dan tidak berani untuk bertemu dengan Rasulullah. Salabah khawatir akan turun wahyu kepada Rasulullah terkait dosa yang telah ia perbuat. Salabah terus berjalan menuju pegunungan yang terletak di antara Madinah dan Mekah, kemudian ia mendakinya dan bersembunyi di gunung tersebut. Setelah 40 hari 40 malam berlalu, Rasulullah merasa kehilangan atas kepergian Salabah, terlebih beliau tidak mengetahui sebab kepergiannya dan kemana ia pergi. Suatu hari, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya ada seorang lelaki dari umatmu yang sedang berada di gunung. Ia sedang memohon perlindungan kepadaku." Mendengar informasi dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah dan cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Mendapat perintah dari Nabi, Umar dan Salman bergegas pergi menyusuri perbukitan di sekitar Madinah untuk mencari Salabah. Dalam pencariannya itu, keduanya bertemu dengan salah seorang pengembala kambing yang bernama Jaufafah. "Apakah engkau tahu seorang pemuda berada di sekitar sini?" tanya Umar. "Jangan-jangan orang yang kamu maksud seorang laki-laki yang sedang lari dari neraka jahanam," jawab pengembala kambing itu. "Tahu dari mana, kalau dia sedang lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini, dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku, dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' jawab Jaufafah. "Benar, dia orang yang kami cari," kata Umar. Kemudian ketiganya pergi bersama-sama ke tempat biasa Salabah keluar ketika malam hari. Ketika malam telah tiba, Salabah keluar dari antara perbukitan, sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai Rob, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau hancurkan tubuhku, dan tidak membiarkanku menanti keputusan." Melihat kondisi Salabah yang kurang baik, Umar lantas menghampirinya dan mendekapnya. Kemudian Salabah bertanya, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosa yang telah aku perbuat?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu," jawab Umar. "Wahai Umar, jangan kamu bawa aku menemui beliau kecuali beliau sedang dalam keadaan sholat," minta Salabah kepada Umar. Kemudian ketiganya kembali dan hendak menghadap Rasulullah. Setelah dekat dengan kediaman Rasulullah, mereka tidak langsung menemui beliau. Mereka menunggu waktu sholat masuk dan menunggu Rasulullah memulai sholatnya. Setelah mereka mendengar iqomah tanda sholatnya akan dimulai, ketiganya pun mulai masuk masjid dan mengisi shaf yang masih kosong.
Ketika Rasulullah memulai sholatnya dan mengeraskan bacaan sholatnya, seketika Salabah tersungkur dan pingsan. "Wahai Umar dan Salman, apakah yang telah kalian lakukan kepada Salabah?" tanya Rasulullah usai salam selesai dari sholat. "Ini dia, Salabah, wahai Rasulullah," jawab Umar. Kemudian Rasulullah berdiri dan mendekati Salabah yang masih pingsan. Lalu beliau menggerak-gerakkan salah satu anggota tubuh Salabah, sehingga membuatnya tersadar dari pingsan. "Mengapa kamu menghilang dariku wahai Salabah?" tanya Rasulullah kepada Salabah. "Maaf wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar," jawab Salabah. "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" tanya Rasulullah. "Benar, wahai Rasulullah," jawab Salabah. "Katakanlah, ya Rob kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. "Tapi, dosaku terlalu besar, wahai Rasulullah," kata Salabah. "Bukankah kalamullah dan rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosamu?" sahut Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta Salabah untuk kembali ke rumahnya dan beristirahat. Salabah pun kembali ke rumahnya. Setelah beberapa hari istirahat di rumah, Salabah jatuh sakit, bahkan hingga 8 hari kemudian ia belum sembuh dari sakitnya. Salman yang mengetahui kabar dan kondisi Salabah lantas menghadap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih ingat dengan Salabah? Beliau sekarang sedang sakit keras," kata Salman kepada Rasulullah mengabarkan tentang kondisi Salabah. Mendengar berita itu, Rasulullah bergegas mendatangi rumah Salabah. Sesampainya di rumahnya, beliau menemui Salabah dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Tapi tak disangka, justru Salabah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Kenapa kamu singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Maaf ya Rasulullah, aku penuh dengan dosa," jawabnya. "Apa yang sedang kamu rasakan?" tanya Rasulullah kepada Salabah. "Tulang, daging dan kulitku seperti sedang dikerubuti semut," jawab Salabah. "Sekarang, apa yang kamu inginkan?" tanya Rasul. "Aku hanya ingin ampunan dari Robku," jawab Salabah. Sesaat setelah Salabah menjawab pertanyaan Rasul, malaikat Jibril alaihi salam turun dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Robmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Mendapatkan kabar gembira itu, segera Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Salabah. Mendengar berita itu, terpekiklah Salabah dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Setelah selesai, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya menyolatkan jenazah Salabah untuk terakhir kali. Usai sholat jenazah, jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Di tengah perjalanan menuju ke pemakaman, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat hingga sampai ke pemakaman. Setelah sampai, jenazah Salabah dikebumikan. Kemudian, setelah prosesi pemakaman jenazah selesai, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami melihat pada saat dalam perjalanan mengantarkan jenazah Salabah ke pemakaman, engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat. Apa yang sebenarnya yang terjadi?" tanya sahabat itu kepada Rasulullah dengan penuh penasaran. "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi. Sebab aku melakukan itu karena ada banyak malaikat yang turut melayat Salabah," jawab Nabi memenuhi rasa penasaran sahabatnya. Demikian kisah Salabah bin Abdurrahman, seorang sahabat Rasulullah yang masuk surga karena takut tidak diampuni Allah dosa-dosanya. Dari kisah tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat menginspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikut pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Pertama, sebesar apapun dosa yang dilakukan, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena rahmat Allah dan ampunannya, lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan manusia. Kedua, Rasulullah telah mengajarkan doa agar dosa-dosa kita Allah ampuni. Doa tersebut berbunyi, "Rabbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar." Yang artinya, "Wahai Rob kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Ketiga,
Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya, meski itu dosa besar. Kecuali dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Demikian beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Salabah bin Abdurrahman. Semoga pelajaran itu dapat menginspirasi kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik.